menguasai TPS plus bahasa Inggris di UTBK dan bisa nembak dengan cara logika. Kira-kira gimana ya? Yuk langsung aja kita bahas di video kali ini. Di GP Media Channel. Wah, kali ini aku mau bagiin lagi nih beberapa cara supaya kalian bisa menguasai subtes TPS plus bahasa Inggris di UTBK. Sebelumnya kalau kalian belum nonton ya, kita udah pernah share, kita udah pernah bagiin cara nembak dan cara ngeblok jawaban untuk secara keseluruhan di UTBK. Nah, kalau sekarang kita lebih fokusnya ke TPS ya, plus bahasa Inggris. Karena kan kalau misalkan sama TKA, itu kan agak beda ya. Kalau TKA tuh kita lihatnya dari materi yang sering diujiankan. Tapi kalau TPS ini ada beberapa trik yang bisa teman-teman pakai di UTBK nanti. Anyway, sebelum kita ngomongin tentang tipsnya untuk menguasai TPS plus bahasa Inggris, aku mau ngingetin lagi nih buat kalian yang pengen banget ikutan try out, yang fasilitasnya itu bener-bener worth it dan harganya juga murah. Kalian bisa banget untuk ikutan tryout di gpmedia.id. Mulai dari kalian bisa ikutan tryout berkali-kali, terus kalian juga bisa dapetin prediksi kelolosan, terus juga ada paket kelas online dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa banget nih ke website tryout.gpmedia.id, terus kalian bikin akunnya, terus kalian pilih paketnya dan kalian bayar. Udah deh, kalian nanti bisa ikutan tryout-tryoutnya plus beberapa fasilitas yang kalian dapetin. Intinya teman-teman jangan sampai ketinggalan karena ini paketnya udah mau habis nih ya. Jadi kalau misalkan kalian gak mau ketinggalan, kalian buruan daftar dari sekarang. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi ngomongin tentang tips menguasai TPS plus bahasa Inggris di UTBK. Oke, nah kita langsung mulai aja nih ya, bahas per subtesnya. Mulai dari yang pertama nih, yang paling bisa jadi ini paling banyak menyumbang poin sih ya. Katanya ini tuh subtes yang paling mudah untuk dijawab, yaitu ada PU atau penalaran umum. Nah, buat teman-teman yang suka banget nih soal-soal logika gitu ya, ini cocok banget ada di PU ya. Sebelum kita ke tips and triknya, kita harus tahu dulu ya tujuan soal PU ini apa. Nah, kalau PU ini karena namanya juga penalaran ya teman-teman ya. Jadi untuk tujuan soal PU itu pasti untuk melihat kemampuan bernalar teman-teman, termasuk kemampuan logika untuk melihat satu pernyataan atau paragraf ya. Jadi kalau misalkan ada bacaan atau ada paragraf tuh nggak cuma dibaca, tapi kita analisis sebab akibatnya, kita analisis kesimpulannya, kita analisis pernyataannya kayak gitu ya. Jadi kalau buat soal PU ini konsentrasinya harus tinggi ya teman-teman ya, karena kan kita bukan cuma baca tapi juga analisis gitu. Makanya PU ini biasanya sih ya, ini subtes pertama gitu kalau di UTBK, supaya kalian tuh masih bisa berpikir jernih gitu ya, karena kan kalau misalnya udah terakhir tuh udah mumet gitu ya. Jadi ini biasanya PU ini subtes dimana banyaknya itu soal-soal kayak bacaan juga, paragraf juga, tapi pertanyaannya itu seputar dengan pengambilan kesimpulan, terus juga melihat analisis dari sebab akibat dari pernyataannya, kayak pernyataan yang paling mungkin benar, pernyataan yang salah, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke tipsnya nih ya. Di PU atau di penalaran umum ini ada beberapa tipe soal. Nah, tips yang pertama ini untuk tipe soal logika, penalaran, dan juga analitis. Ini yang paling banyak di PU gitu ya. Biasanya soal ini tuh bentuknya soal cerita, terus kalian diminta untuk mengambil kesimpulan tadi ya, atau diminta untuk melihat pernyataan yang benar dan lain sebagainya dari soal cerita tersebut. Nah, biasanya kalau di jenis soal ini tuh banyak banget kata-kata yang mengecoh teman-teman ya, dan kadang kita juga nggak teliti akhirnya. Jadi kita bisa akhirnya memilih jawaban yang salah gitu. Nah, tipsnya buat menjawab soal seperti ini, kalian boleh deh bikin coretan atau kotretan gitu ya di kertas buramnya nanti waktu UTBK, supaya kalian itu bisa ngelihat alur berpikirnya dari soal cerita tersebut. Jadi jangan dibayangin aja nih teman-teman ya, karena bisa kalau dibayangin doang tuh nanti agak rumit, agak nggak jelas, terus nanti bisa jadi kita salah ambil kesimpulan. Makanya lebih baik teman-teman coba buat coretan atau alur dari cerita tersebut. Next, untuk tips yang kedua ini untuk tipe soal deret huruf dan angka ya. Nah, biasanya nih kalau teman-teman di PU bakal nemuin soal seperti ini, kayak kalau deret angka tuh misalnya 1, terus 3, lagi 5, 7 dan lain sebagainya. Nanti disuruh melanjutkan gitu ya. Atau deret huruf misalnya B, C, D dan lain sebagainya. Nah, ini
untuk menyelesaikan soal seperti ini sebenarnya tipsnya adalah perbanyak latihan supaya teman-teman tuh terbiasa melihat pola-pola angka dan hurufnya. Jadi nanti pas UTBK itu teman-teman nggak bingung juga gitu ya. Oh, mungkin ini pakai pola yang udah pernah kita coba di latihan soal. Oh, ternyata ini pakai tipe atau polanya tuh yang udah pernah kita temuin gitu loh ya. Jadi semakin teman-teman sering latihan, semakin banyak juga pola dari deret huruf dan juga angka yang teman-teman tahu. Next, yang ketiga ini adalah tipe soal sebab akibat ya. Nah, tipe soal sebab akibat ini tipsnya pasti nih teman-teman itu kan nanti bakal diperlihatkan soal ada dua pernyataan gitu ya. Yang satu disuruh menebak mana yang sebab dan mana yang akibat. Nah, biasanya kesimpulan dari soal sebab akibat ini ada 4. Satu, bisa pernyataan satu itu sebagai sebab, pernyataan duanya akibat. Atau yang kedua nih, pernyataan satunya akibat, pernyataan duanya sebab. Atau bisa juga pilihan yang ketiga itu pernyataan 1 dan 2 sama-sama akibat dari sebab yang sama. Atau bisa juga nih pernyataan 1 dan 2 itu akibat dari sebab yang berbeda. Nah, pastinya kan kita harus tahu ya mana sih yang bisa dijadiin sebab, mana yang bisa dijadiin akibat. Nah, ini teman-teman juga pastinya harus sering latihan supaya bisa punya trik yang lebih cepat juga nih untuk nentuin mana sebab, mana akibat gitu ya. Next, berikutnya nih, ini adalah tips soal untuk diagram Venn. Nah, untuk diagram Venn biasanya teman-teman ini bakal dikasih 3 kata atau lebih, terus kita harus melihat hubungan dari masing-masing kata itu yang digambarkan dalam diagram Venn. Bentuk contoh soalnya itu kayak begini ya. Nah, jadi teman-teman tuh harus tahu nih kata mana yang hubungannya sama, kata mana yang berbeda. Apakah semuanya ini sama-sama punya arti yang sama atau bahkan berbeda nih tiga-tiganya atau lebih gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa menentukan ya jenis katanya ini masuknya ke rumpun atau kelompok apa. Nah, kali ini juga tentunya teman-teman harus sering latihan. Oke, berikutnya yang keempat ini adalah tips untuk tipe soal penalaran geometri. Nah, kalau geometri ini biasanya hubungannya sama gambar. Jadi nanti ada gambar, teman-teman disuruh melihat hubungan jaring-jaring gambarnya atau penalaran dari segi deret gambarnya dan lain sebagainya. Nah, ini juga teman-teman harus bisa melihat sudut pandang gambarnya ini gitu ya. Kalau ada misalkan gambar A terus diminta untuk dilanjutkan gambarnya, kemungkinannya jadi gambar yang seperti apa. Nah, ini juga perlu banyak latihan ya, karena kan kalau gambar ini agak sedikit pusing ya kalau misalkan kita bulak-balik gitu ya. Nah, kalau nggak terbiasa itu bisa juga nanti ngeblank waktu hari H ujian. Jadi teman-teman harus sering juga latihan untuk masalah penalaran geometri. Dan yang terakhir ada penalaran kuantitatif nih di PU juga ya. Jadi di PU ini ada sedikit hitungannya ya, tapi hitungannya ini tetap pakai penalaran. Nah, contohnya biasanya ini soal-soal untuk menentukan urutan dari sebuah angka. Nah, urutan dari sebuah angka ini biasa kan bentuknya beda ya. Ada bentuk pecahan, ada bentuk persentase, ada bentuk yang lain, desimal dan lain sebagainya lah pokoknya ya. Nah, ini disuruh diurutkan dari yang terkecil atau diurutkan dari yang terbesar. Nah, ini juga kan ada cara cepetnya mungkin ya, atau teman-teman juga punya tips sendiri nih buat nyari jawaban dari sini. Nah, ini keluar juga ya. Nah, tipsnya teman-teman pasti harus sering mencari soal dengan angka-angka yang berbeda supaya nanti juga terbiasa untuk mengerjakan soal ini di saat ujian. Nah, atau juga bisa nih untuk penalaran kuantitatif ini teman-teman menganalisis hubungan dari pernyataan yang sistematis, yang benar-benar berhubungan sama kuantitatif, sama perhitungan gitu ya. Nah, itu dia adalah tips-tips untuk menguasai PU atau penalaran umum di UTBK. Next, kita akan bahas untuk segi PPU atau pengetahuan dan pemahaman umum. Tapi ini untuk PPU sebenarnya bisa kita pakai juga di bahasa Inggris ya. Karena kan sebelumnya bahasa Inggris juga masuk ke dalam subtes PPU ya. Ini bedanya cuma di bahasa aja teman-teman ya. Cuman dua-duanya nih masih ngomongin seputar paragraf dan bacaan. Jadi untuk tips kali ini teman-teman bisa pakai di PPU maupun di bahasa Inggris. Langsung aja kita mulai dari tips yang pertama untuk PPU dan bahasa Inggris nih ya berarti ya. Yang pertama ini adalah untuk soal mencari gagasan atau ide utama. Nah, ini kan sering banget ya kalau di bahasa Indonesia atau di PPU-nya ini kan biasanya gagasan utama atau ide pokok gitu ya, atau kalimat utama dan lain sebagainya. Kalau di bahasa Inggris biasanya ini main idea gitu ya, atau mainly concerned about ya. Mirip lah sama topik gitu ya. Nah, untuk menentukan gagasan utama atau kalimat utama ini pastinya cara cepatnya atau tipsnya adalah kalian harus mencari tahu dulu kalimat utama di awal paragraf. Sebenarnya kalimat utama itu bisa di awal paragraf, bisa juga di akhir paragraf ya. Tapi kalau untuk soal UTBK bisa dibilang gitu ya 90% itu adanya di awal paragraf semua. Jadi kalau misalkan ditanya tentang ide gagasan,
ini bisa langsung teman-teman baca aja kalimat pertama dari paragraf awal. Oke, nah ini juga sering keluar ya di subtes PPU maupun di bahasa Inggris. Terus yang kedua nih selanjutnya adalah tips untuk mencari informasi spesifik yang ada di dalam bacaan atau paragraf. Biasanya teman-teman nih bakal ditanya, mana pernyataan yang benar sesuai dengan bacaan, mana pernyataan yang tidak tertera dalam teks. Nah ini juga kan berarti kita harus tahu ya, ini apakah informasinya ada di dalam teks atau enggak. Kalau yang ini tipsnya adalah teman-teman bisa cek and recheck dari masing-masing opsi jawaban langsung. Jadi jangan dibaca dulu teksnya yang panjang, tapi fokus ke opsi jawabannya aja. Misalnya kalimat di opsi A, ada nggak ya di dalam bacaan? Kalau nggak ada langsung skip, berarti jawabannya ada di opsi yang lain. Gitu ya. Ini juga biasanya ada di bahasa Inggris. Untuk soalnya ya biasanya kalimatnya which of the following of the statement is true. Nah, true or not true gitu kan. Yang benar dan yang salah gitu kan. Nah, ini juga harus teman-teman latih ya, karena kalau PPU ini sebenarnya gampang ya dan bahasa Inggris, cuman kalau bahasa Inggris mungkin agak lebih sulit karena bahasanya. Nah kalau PPU sendiri ini berpacu sama waktu, jadi teman-teman harus punya kemampuan untuk membaca cepat kalau untuk cek and recheck jawaban. Next, yang ketiga ini adalah memahami makna atau informasi tersirat dari bacaan dan juga teks. Nah kalau yang tadi kan kita bisa cek and recheck langsung gitu ya, karena dia itu ada atau tertera dalam teks. Kalau yang tipe soal ini tuh nggak ada kalimat yang sama gitu di dalam teks, tapi kita seperti mengambil kesimpulan. Nah kalau mengambil kesimpulan atau misalnya rangkuman atau ringkasan dari paragraf tersebut, berarti teman-teman harus bisa lagi tadi membaca cepat dari setiap paragraf. Tapi ini nggak usah dibaca semua ya teman-teman ya, sesuai sama soalnya aja. Misalnya yang ditanya dari paragraf 3, ya udah fokus di paragraf 3 aja. Atau kalau ditanyanya secara keseluruhan di teks, kalian cukup baca kalimat utama masing-masing paragraf. Jadi nggak usah semua kalimat itu dibaca. Oke? Nah ini tips untuk mencari makna tersirat atau informasi tersirat. Next, ada tentang soal rujukan kata. Nah kalau untuk rujukan kata, contoh soalnya kita suka ditanya, kata ini, kata itu, kata tersebut, kata dia, itu merujuk kemana ya? Nah ini kan biasanya pakai kata pengganti ya. Nah kata-kata pengganti ini pasti teman-teman itu harus tahu maknanya, dia lagi ngomongin apa atau siapa. Untuk mencari tahu kalimat atau kata rujukan, teman-teman harus membaca kalimat sebelumnya. Nah ini tipsnya ya, jadi pasti ini tuh ada di kalimat sebelumnya. Kalau ternyata belum ada di kalimat sebelumnya nih gitu kan ya, berarti ada di kalimat sebelumnya lagi. Jadi mundur gitu ya kalau untuk mencari jawaban kalimat atau kata rujukan. Ini kalau di bahasa Inggris jenis soalnya ini biasanya pertanyaannya refers to. Refers itu artinya menunjukkan gitu ya, merujuk kepada. Jadi misalnya the word it, inline, bla bla bla, refers to gitu ya. Nah ini juga sering kita temuin di soal bahasa Inggris. Oke, nah teman-teman ini yang terakhir yaitu kita menganalisis jenis soal yang menyatakan hubungan antara paragraf 1, paragraf 2 ataupun paragraf yang lain. Nah biasanya kita ini harus lihat nih, apakah paragraf 1 ini berhubungan sama paragraf 2 atau paragraf 2 berhubungan sama paragraf 3 atau mereka tidak berhubungan sama sekali. Nah ini juga teman-teman harus bisa menganalisis ya. Ini tipsnya teman-teman tentu harus tahu kalimat utama dari paragraf yang satu nih apa, paragraf yang lain juga kalimat utamanya apa, apakah nyambung atau enggak gitu ya. Nah ini bisa teman-teman temui juga di bahasa Inggris ya. Untuk soal ini bisa menganalisis antar paragraf ataupun antar kalimat. Oke, sekarang kita lanjut ke subtes berikutnya ya teman-teman. Ada PBM atau pemahaman bacaan dan menulis. Kalau teman-teman lihat gitu ya, PBM ini sebenarnya agak berbeda sama PPU ya. Meskipun sama-sama bahasa Indonesia, tapi kalau PBM dia lebih ke teknik dan teoritis. Jadi kalau PBM ini bisa dibilang lebih banyak hafalannya. Kenapa? Karena kalau PBM ini kaitannya sama EYD ya, ejaan yang disempurnakan, atau juga PUEBI gitu ya, panduan umum untuk ejaan bahasa Indonesia. Nah, untuk tipe-tipe soalnya dan tips-tipsnya langsung aja kita bahas. Yang pertama, ini adalah penentuan judul. Nah, biasanya kita disuruh nyari judul kan. Kalau untuk judul ini teman-teman bisa cari dari kalimat utamanya dulu atau topiknya. Nanti kalau misalkan udah nemu nih kalimat utamanya, bisa dia langsung ditentuin judulnya yang di dalam judulnya itu ada kalimat utama atau topik tadi. Oke? Nah ini yang pertama ya. Terus yang kedua, selain judul, biasanya teman-teman disuruh untuk memperbaiki ejaan yang ada di dalam satu kalimat atau satu paragraf. Jadi ejaannya ini udah benar atau belum, udah sesuai dengan kaidah atau belum. Nah kalau ini tipsnya teman-teman harus tahu dan harus memahami PUEBI tadi ya, dan harus sering-sering latihan soal biar tahu
kalimatnya ini udah benar atau belum, udah sesuai kaidah bahasa Indonesia atau belum. Spesifiknya sih ya teman-teman, untuk di bagian ini adalah menambahkan imbuhan atau kata hubung ya. Imbuhan ini kan banyak tipe-tipenya ya, banyak jenis-jenisnya. Terus kata hubung atau konjungsi juga banyak. Nah teman-teman tuh harus tahu dia fungsinya untuk apa. Terus nanti ketika teman-teman jawab, nyambung atau enggak gitu ya kalimatnya dengan kata hubung atau imbuhan tersebut. Next, yang ketiga ini lebih fokus lagi ke memperbaiki ejaan. Biasanya nih kalau memperbaiki ejaan kita juga lihat gitu ya, di satu kata ini ejaannya udah benar belum. Kalau dia termasuknya kata serapan, apakah penulisannya itu benar gitu kan. Kalau ejaan ini bisa penulisan, bisa juga tanda baca yang ada di situ, pokoknya ejaannya sesuai nggak dengan KBBI istilahnya gitu ya. Oke, nah itu untuk tipe soal yang ketiga nih teman-teman ya. Berikutnya yang keempat itu adalah menganalisis kata atau kalimat baku. Nah untuk baku atau tidaknya juga kita harus tahu nih di EYD atau di PUEBI yang pernah kita baca ya. Jadi kalau teman-teman belum pernah latihan soal EYD ataupun PUEBI, itu juga kita nggak akan tahu nih mana yang termasuk kalimat baku atau kata baku. Nah ini juga banyak ya, lumayan ya keluar di PBM. Jadi teman-teman sering-sering latihan aja tentang kata dan juga kalimat baku. Oh ya, satu lagi juga untuk kalimat atau kata baku ini biasanya nanti pilihannya tuh harus diperbaiki atau enggak gitu ya. Yang tadi juga sebenarnya yang ejaan itu bisa juga ya, pilihan atau opsi jawabannya itu diperbaiki atau enggak gitu ya. Nah lanjut yang terakhir itu adalah menganalisis tanda baca. Wah ada banyak banget ya tanda baca di bahasa Indonesia. Jadi ini kalau kita hafalin tuh agak PR banget. Lebih baik kalian sering-sering latihan aja. Kalau udah sering latihan tuh jadi lebih nempel gitu biasanya. Oh kalau misalkan koma fungsinya buat ini, kalau misalkan tanda seru fungsinya buat ini gitu. Oke? Nah itu dia untuk subtes PBM atau pemahaman bacaan dan menulis. Oke, nah berikutnya ini kita masuk ke subtes PK atau pengetahuan kuantitatif yang biasanya nih kalian tuh mager gitu ya ngerjain PK karena dia banyak banget hitungan alias semuanya itu hitungan ya. Nah tips untuk mengerjakan PK atau pengetahuan kuantitatif sebenarnya ini balik lagi ke diri kalian ya. Karena meskipun kalian dikasih cara-cara cepet gitu untuk ngerjain PK, kalau kalian itu nggak sering latihan itu juga sama aja gitu kan. Nah tipsnya ini ada 3 sih teman-teman ya. Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu materi apa aja sih yang sering diujiankan, alias bab-bab apa aja atau istilahnya tuh soal mana aja yang sering keluar di setiap tahunnya. Kan itu bisa dicari ya teman-teman ya, dan tinggal kalian sering-sering aja latihan soal. Oke? For your information aja nih ya, untuk PK tahun 2021 nih soalnya kan ada 15 ya, dan waktunya itu 28 menit. Jadi untuk satu soal tuh ya kalian tuh kurang lebih 1 menit lah, 1 menit lebih ya untuk ngerjain satu soal. Kebayangkan kalau hitungan yang begitu susah kalian kerjain dalam satu soal, kan itu rasanya kayak nggak mungkin kalau misalkan kalian nggak belajar. Jadi sering-sering latihan soal untuk materi-materi yang juga sering keluar di UTBK. Next yang kedua nih tipsnya, coba kalian petakan materi ujian tadi. Apa aja yang kita petain? Petainnya ini mana materi yang udah kalian kuasain dan mana yang belum. Nah fokusnya nih ya, fokusnya kalian ke materi yang belum dikuasain ya. Kalau materi yang udah dikuasain, teman-teman tinggal mengulang aja, jangan sampai lupa. Nah untuk materi yang belum dikuasai itu berarti teman-teman harus latihan terus gitu ya, supaya itu bisa teman-teman jawab di UTBK. Oke? Dan yang terakhir kuncinya adalah konsisten untuk coba belajar dan latihan. Karena kalau PK ini kan bikin kita mager ya. Kalau kita bawaannya udah mager, nanti pas hari A tuh jadinya udah pesimis duluan. Tapi beda cerita kalau misalnya kita oke nih, kita udah sering belajar kok, kita udah sering latihan soal, udah biasalah ketemu hitung-hitungan, oke ayo kita kerjain PK-nya. Nah itu kan beda ya, nanti juga hasilnya jadi lebih pede lagi, jadi lebih berhasil lagi untuk menjawab soal-soal PK-nya. Oke, nah itu dia teman-teman ya tips untuk subtes PK atau pengetahuan kuantitatif. Oke, jadi kita udah bagiin tuh ya tips and triknya untuk teman-teman menguasai subtes di TPS plus bahasa Inggris tadi, dan juga cara-cara supaya kalian tuh bisa ya nembak jawaban seenggaknya pakai logika. Jadi kalau pakai logika ini ternyata tetap harus dipersiapin juga gitu ya, secara mental terutama, biar teman-teman itu nggak ngeblank ketika di hari H ujian. Karena kalau misalnya nanti teman-teman tuh terlalu ngeblank, pesimis, akhirnya kan nanti skornya atau hasil akhirnya jadi jelek gitu kan. Makanya harus fit, harus percaya sama diri sendiri dan juga sama Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau teman-teman yang udah belajar, udah punya usaha sendiri, itu pasti hasilnya insya Allah nggak akan mengkhianati lah ya dari proses yang udah kalian jalanin. Oke, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga bermanfaat and see you in the next video. Dah.